Aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai saja waktu itu aku tidak mengajaknya untuk mendaki Gunung Ciremai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala rezekinya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Jadi guys, ini adalah video lanjutan teror di Gunung Ciremai part 3 kemarin, di mana teror ini disebabkan oleh kesalahan fatal yang dibuat oleh pendaki itu. Kesalahannya adalah dia membuang bekas pembalutnya di gunung tersebut. Akhirnya setelah kejadian itu, dia mendapatkan teror habis-habisan sepanjang malam. Buat kalian yang menonton part 3-nya, nanti gua share linknya di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjutin aja ceritanya. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergerak. Makhluk itu tetap saja terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku nampak jubah hitam Nyilinggi bergerak tertiup angin. Dan di sudut mataku kulihat tangan Nyilinggi bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak ngeri melihat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut saat itu aku mencoba mengingat doa apapun yang aku ingat. Tapi pikiranku yang panik, aku tak mampu mengingat satu doa apapun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar kepakan sayap melintas di atasku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, kemudian hinggap di atas batu nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan-akan melihat ke arahku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan. Kemudian aku menutup wajahku dengan tanganku dan mencoba menghindari cakaran dari burung itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, terlepas juga kuku Nyilinggi yang tadi menancap di pundakku. Setelah sadar, aku berusaha beringsut ke samping untuk menghindari gapaian dari tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki bergetar, aku segera berbalik arah, kemudian lari secepat yang aku bisa. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan saat itu adalah bergerak menjauh sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menyentuh punggungku membuatku sangat bergetar. Tiba-tiba sebuah siluet hitam muncul di depanku. Tak mampu kuhindari, tiba-tiba aku terjatuh berguling-guling di tanah. Kemudian aku langsung bangkit dan waspada. Mataku kemudian melihat di sekeliling, berusaha untuk mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Tapi mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanyalah kabut yang sangat tebal, dan juga tidak terdengar suara apapun. Di depanku nampak sebuah gundukan tanah. Ternyata itu adalah sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena berusaha menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika aku hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ternyata ini bukanlah kuburan yang sama. Ini kuburan berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi oleh lumut. Lalu dengan pelan, aku bergeser untuk mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan, aku berusaha mencari sosok-sosok yang mendekat. Tapi saat itu yang nampak hanyalah kabut. Kesempatan ini aku gunakan untuk mengatur nafasku dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku.
khawatir jika pembalut itu ternyata jatuh. Tapi benda itu masih ada di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba di balik kabut, gagak hitam itu muncul kemudian mendarat di atas batu nisan di depanku. Aku kaget setengah mati, kemudian aku berusaha menghindar dengan berguling menjauh. Gagak hitam itu diam di sana seakan tidak peduli. Dia mengembangkan sayapnya, kemudian dia mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya dengan waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa saja terjadi. Leherku kaku, tapi aku tidak mau mengalihkan pandanganku dari burung gagak itu. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi setan ataupun kuntilanak. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia kemudian mengepakkan sayapnya, lalu turun di atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur di atas kuburan itu. Kemudian sesuatu melintas di pikiranku. Dengan pelan, kudekati batu nisan yang berlumut itu. Dengan tangan bergetar, aku mencoba untuk mencabut lumut-lumut dari batu nisan itu yang terlihat sudah lama tumbuh bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di batu nisan ini. Jadi aku berusaha menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah, aku melihatnya huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf setelahnya. Pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya juga agak samar. Apakah itu huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang. Kemudian dia menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas, dengan histeris aku menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu aku mendengar suara yang kukenal dan agak kesal. Hormatin orang yang udah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak. Waktu lu gak lama lagi. Kata orang itu sambil berjalan agak menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang terlihat terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih saja mengelilingi kami. Tapi orang itu nampak mengerti arah dan langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke arah belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi setiap kali aku menoleh hanyalah kekosongan. Kabut semakin tipis, tapi perasaan mencekam kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang malah semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Apakah memang perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantuku. Bayangan-bayangan pohon cantik yang kurus dan bercabang bagiku bagaikan seorang hantu yang sedang diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia terus saja berjalan. Hanya sesekali dia melihat jam di tangannya, ataupun menyalakan rokoknya. Semua dilakukannya sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali di antara pepohonan. Tapi kali ini aku sudah tidak peduli. Tak kupedulikan juga sosok-sosok yang terbang di antara dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika aku mendengar sosok perempuan menyanyikan lagu tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun sangat jelas. Orang itu pun kemudian mendadak berhenti, lalu mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus mengikuti ke arah jalur, tapi orang itu malah menerobos semak-semak. Parang yang tadi dia gunakan adalah untuk membuka jalan.
Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, bahkan ilalang itu bisa melebihi tinggi badanku. Kemudian sebuah tangan menjulur datang dari semak-semak. Tapi dengan entengnya, orang itu kemudian mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu pun putus dan berubah menjadi kabut. Seiringnya jalan, uluran tangan itu malah semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari semak-semak, tapi juga muncul dari bawah tanah. Orang itu kemudian berhenti dan tiba-tiba mengajakku untuk berbalik arah ke jalur semula. Aku gelisah ketika melihat wajahnya tidak setenang biasanya. Parangnya terus saja diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang sedang mengerubungi para pendaki. Puluhan pasang mata kemudian melihat kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka mendekat ke arah kami. Aku histeris ketika melihat hantu yang terdekat tiba-tiba memeluk pahaku. Aku pun meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang sedang menyanyikan lagu tembang Jawa semakin kian mendekat. Orang itu kemudian berbisik pelan-pelan di telingaku. Lari boy. Lalu dia menambahkan, Jangan sekali-kali nengok ke belakang. bersamaan dengan terciumnya anyir darah, dia berlari menyeretku. Aku berlari zigzag, berusaha menghindari tangan dari orang-orang desa itu yang berusaha menggapai kakiku. Setelah lepas dari kepungan hantu orang-orang desa itu, aku memohon untuk berhenti sejenak untuk istirahat. Kemudian kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus saja menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan rasa nyeri di telapak kakiku. Hingga akhirnya aku pun rubuh karena kakiku terasa kram. Rasanya seluruh tenagaku sudah dikuras habis. Di depanku, di balik semak-semak, nampak sebuah pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana dan sini dari cabang pohonnya. Kemudian yang pertama kali kulihat adalah sebuah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah. Menyadari aku tidak bisa lari dengan kondisi kakiku seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kakinya. Lalu ada yang menggantung dengan kepalanya posisinya berada di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Dan yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui selama di dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Tapi aku salah. Nyatanya itu adalah sebuah rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus. Tidak juga ada bunyi-bunyian hutan. Di sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan seakan menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tidak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku dan tak mampu berkedip ketika melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi dia kini bergerak agak mundur dan kemudian bergeser menghalangi pandanganku terhadap Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Kemudian tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tapi kurasakan tangan orang itu mulai bergetar. Aku kemudian langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kakiku yang seperti ini? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak mau mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal yang berada di sebelah kananku. Sementara di sebelah kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat
aku ada di mana. Arah itu bagaikan terputus begitu saja oleh kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di balik dahan pohon itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya lekat menatap ke arahku. Aku bahkan sudah tidak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris hampir tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi ketika mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai saja waktu itu aku tidak mengajaknya untuk mendaki Gunung Ciremai. Dadaku semakin hangat, ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walaupun lemah. Perlahan ku coba berdiri, rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh, rupanya kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang bergetar, orang itu memberikan aba-aba untuk aku tetap diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi tetap berdiri di sana, dan hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari jalur arah bawah. Mataku membelalak ketika akhirnya sesuatu itu muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang paling depan terlihat membawa carrier yang sangat besar dan membuatnya jalan membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan nampak kewalahan. Aku tegang melihat mereka melintas di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, orang itu nampak tidak melihat kami. Semua mata nampak ke arah para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos ketika melihat pendaki itu memanggil kedua temannya. Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini anjing. Dengan rasa takut, ku beranikan diri untuk melihat ke arah Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan dari pendaki itu. Dengan pelan dan terpatah-patah, aku melihat wajah Nyilinggi bergerak melihat ke pendaki itu. Matanya merah dan nampak sangat marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia tetap diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. Dua temannya menunggu di titik jauh di atasnya. Kemudian salah seorang pendaki berteriak, Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja. Kemudian seorang yang lain menambahkan, Udah gua bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin. Kemudian pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, Sama aja lah lewat mana juga. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek. Dalam sekejap suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam dengan cepat menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil melangkah ke arah pendaki itu.
Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berada di depanku kemudian bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram dengan keras, disusul dengan suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suara menggelegar, menggaung-gaung, menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu terlihat jelas mendengar suara auman harimau ini. Ketiganya dengan panik, kemudian langsung berlari dengan cepat. Langkah Nyilinggi kemudian berhenti setelah mendengar auman itu. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap ke orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang, dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak dan jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diriku ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telingaku. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling bertatapan. Bola mata Nyilinggi berpindah-pindah dengan cepat melihat orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Kumakan kalian semua. Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku, berjalan dengan tertatih sosok bungkuk perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Ternyata itu adalah ibu tua dari pos Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah dengan pelan sekali sambil kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut, ia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tetap tenang. Kemudian orang itu yang sekejap lalu berubah menjadi liar, tampak kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Lalu pelan-pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, tampak seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga serba putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini bahkan orang itu langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Kemudian sebuah suara terdengar sangat marah. Kalian. Ibu tua itu kemudian menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping ibu tua itu. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan, tertiup oleh angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Linggi, ucap si kakek itu dengan lembut. ada apa ini Linggi? Tampak mulutnya Nyilinggi berteriak sangat marah. Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian. Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. Anak-anak ini harus mati. Aku menggigil mendengarnya. Ancaman ini ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Lalu tatapannya menancap dingin ke arahku. Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutarkan tasbih di jarinya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan, kemudian disusul dengan sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang pucat kemudian terangkat dan menunjuk ke arahku. Anak ini telah berbuat kerusakan. Bisiknya pelan, namun suaranya terdengar sangat jelas. Mati jadi keharusan.